Dugaan korupsi dana bantuan pangan non-tunai BPNT kembali terjadi di Desa Sukamandijaya, Kecamatan Ciasem, Kabupaten Subang. Kali ini menimpa korban keluarga penerima manfaat atau KPM BPNT atas nama Ratib, seorang kakek yang sedang sakit stroke, warga Dusun Wesel, Desa Sukamandijaya. Hal itu terungkap berdasarkan keterangan Ratib didampingi anaknya saat diwawancarai Perak TV pada Kamis tanggal 7 Desember tahun 2023 di rumahnya. Ratib menerangkan bahwa dirinya telah menerima kartu keluarga sejahtera KKS BPNT dari ketua RT-nya pada 2021. Namun bukan miliknya karena KKS itu atas nama Latif, bukan atas nama dirinya. Pada saat itu Ratib tidak menaruh rasa curiga sedikitpun terkait KKS yang diterimanya itu bukan atas nama dirinya. Seiring berjalannya waktu hingga 2 tahun ini, tahun 2023, KKS atas nama Latif tersebut tidak pernah ada isi saldo bantuannya walau sudah kerap setiap bulannya dicek di briling terdekat. Kecurigaan dan rasa penasarannya pun muncul, sehingga Ratib melalui anaknya melakukan pengaduan kepada petugas dinas terkait dan akhirnya dugaan korupsi dana BPNT atau perampasan dana bantuan BPNT yang merupakan haknya itu pun mulai menemukan titik terang. Faktanya KKS BPNT atas nama Ratib itu memang benar terdaftar dan aktif sudah dicetak pula, namun diduga KKS Ratib ini ditukarkan dengan KKS atas nama Latif tersebut oleh oknum. Mendapat informasi dan dasar bukti yang diterimanya dari petugas dinas terkait tersebut, Ratib dan anaknya membuat laporan kehilangan KKS BPNT miliknya itu ke Polsek Ciasem dan selanjutnya mendatangi Bank BRI unit Ciasem Girang untuk meminta rekening koran historis pencairan dana BPNT miliknya itu yang setiap bulan cair dengan nominal Rp200.000 per bulannya selama 2 tahun ini. Dengan bukti rekening koran dari BRI tersebut akhirnya terungkap, tercantum bahwa dana BPNT yang merupakan haknya itu telah digeser melalui transfer dari KKS miliknya atas nama PTR Ratib dengan nomor rekening 3464101909052 langsung ke ATM atas nama Di Kurniawan, nomor rekening 43410040427653 melalui transaksi mesin EDC. Tidak sampai di situ, anaknya Ratib pun menelusuri seorang oknum yang mengambil haknya tersebut melalui salah seorang aparatur Desa Sukamandijaya dan akhirnya oknum itu telah diketahuinya. Atas kejadian yang dialaminya itu, Ratib berharap ada kesadaran sang oknum untuk segera mengembalikan haknya tersebut dan meminta aparat penegak hukum untuk menindak siapapun yang terlibat dalam perampasan haknya tersebut agar tidak ada lagi korban berikutnya. Awal mula nama ayah ngasih jalan, ayah ngasih info lah. Si info lo sering ngadu ya Nama seseorang ya ada ngasih jalan lah. Ya, terus Bu Epi diuruskan lah ke Polsek. Minta surat keterangan kehilangan. Terus di Polseknya Epi langsung ke Abang. Iya. Ternyata emang benar. Jadi selama ini dipasihkan atas nama Latif emang iya mah bodong. Iya mah ATM bodong. Selama dapat kartu ya emang belum pernah ada pencairan sama sekali. Dari 2021 ya. Sempat digesek diperiksa ke bank ge, kamar ge, emang ini mah dari 2 tahun ke belakang juga kosong, Bu. Sepihak bank. Yang sebenarnya berarti yang sebenarnya ada atas nama Ratib lah. Ada emang juga sesuai dengan KTP. Sesuai. Oh, sesuai nicknya, sesuai namanya, sesuai ya. Sama KTP sesuai. Nah, berarti Bapak Ratib ini kartunya ada belum? Ada berarti ya. Buku tabungan. Ini kartu ini berarti Bapak ada ya. Kartu ATM Ratib. atas nama Ratib ya. Belum ada, belum kan ada, baru ya? pembuatan baru. Ini kan udah pembuatan baru. Jadi kan sekarang mah berupa buku tabungan. Jarang ayah dikasihan ATM karena mungkin prosesnya lama. Iya. Iya, Bapak Ratib ini kan dapat kartu ini. Ternyata kosong. Nah, padahal ketika dicek itu Bapak Ratib itu ada tapi bukan ini. Ya. Nah, berarti kan ada kartu Bapak Ratib iya. yang tidak diserahkan ke Bapak Ratib. Banyak. Yang lalu emang ada kartu ATM atas nama Ratib, tapi ternyata tidak dikasihkan ke yang berhaknya. Nah, ini berarti selama mulai dari 2021 ya, bulan Oktober ya, 2021.
belum dapat sama sekali ya. Ternyata dicek di bank ini ada. Mm-mm. Uangnya cair terus berarti ya. Cair terus. Keterangan dari bank nih. Heeh. Uangnya diambil oleh siapa nih Teh? Ini atas nama Kusnadi Kurniawan, dia penerima uang dari gesekan ATM atas nama Ratib. Oh, berarti uang Pak Ratib ini pindah ke Ya, langsung ke ATM, ke nomor rekeningnya si ini nih, Kusnadi Kurniawan. cepat Teteh ke pemerintahan desa. Karena Ke siapa nih? dia ke Pakesra. Pak Kesra. Ya, jawabannya apa Teh? Ya, seperti itulah jawabannya. Ya, Seperti itu gimana? seolah-olah nggak tahu, weh. Kalau tanya itu garis besar mah tidak tahu. Tapi Teteh ini Kusnadi Kurniawan ini tahu orangnya. Kenal henteu, ketemu belum pernah. Cuma info-info dari yang lainnya emang dia ada di daerah Pengkolan. Dia buka briling. Tulanya hari untuk info selanjutnya nanya. Ya mungkin lah ya dicari harus di media. Ya. Tuh. Ini mah harapan nih, harapan Teteh jeung Abah nih. Uang ini kan sudah pindah ke orang lain. Ini berarti hak Abahnya. Mm-mm. Harapannya nih. Untuk uang ini harapannya gimana? Nah, namun seandainya si orang tersebut sadar diri, terus punya hati lah, nyata, punya hati untuk mengembalikan uang orang lain, nyata, anu tos dimakan ku anjeuna, ya syukur alhamdulillah. Ngeureunnan rezeki si bapak. Kalau Biasa dikembalikan. jangan naon inya, yang keperluan si bapak lah. Da emang butuh orang setruk tetiasana naon. Oh, setruk Bapak ya? Ini kan setruk air teh. Akhirnya mah kan teu usaha pisan. Tadi mah kan jualan es campur di BP Padi teh ya. Harapan nih ke pemerintah nih apa nih? Harapannya ke pemerintah terkait masalah ini nih. Nah, ya harapan anak mah aya perjuangan anak, nya teh aya pembelaan anak untuk rakyat yang benar-benar miskin, yang benar-benar membutuhkan. Tolonglah sok bantu ketika ada masalah seperti ini, selesaikan. Itu. Begini Pak, ya. Nah, nasib yang seperti Bapak juga kan sama banyak masyarakat yang ada kartunya tapi nggak cair-cair digesek apa nih. Pesan Ibu nih ke masyarakat yang memang barangkali tidak paham apa gimana nih. Yang mudah-mudahan we sing aya nu ngabantu gitu setelah kejadian ieu mah gitu tah. Aya nguruskeun karunya lah jelema anu bener-bener bodoh tengah tina naon terus tidak ada keberanian kan karunya gitu. Lamun hakna sampai diambil deui ke orang lain. Gitu we. Ya, intinya Teteh dengan Abah mah membuka masalah ini ngeling gitu lah mengingatkan nu bikin kan ini sok bikin gitu dielingkeun apa termasuk ya. Intina mah tong jahat-jahat teuing lah ke hak orang lain teh gitu we. Menyikapi persoalan itu Kepala BRI Unit Ciasem Girang Yana menghimbau bagi siapapun KPM-nya untuk melihat historinya silahkan tinggal datang ke BRI. Tapi yang bersangkutan harus bawa bukunya, bawa kartunya dan bawa KTP-nya untuk dicetakkan rekening korannya. Karena rekening koran perincian transaksi itu hanya orang yang bersangkutan dan tidak boleh diwakilkan. Tapi kalau ada sesuatu yang memaksa contoh sakit atau hal lain yang tidak bisa hadir ke bank maka boleh menguasakan penuh kepada ahli waris tidak bisa kalau ke orang lain. Lanjut Yana mengenai mekanisme pembagian KKS dilakukan di kantor desa. Kalau tidak terbagikan semua maka ditarik kembali oleh pihaknya untuk menunggu instruksi dibagikan kembali. Karena yang menerima harus KPM-nya langsung tidak boleh diwakilkan oleh siapapun termasuk kepala desa sekalipun. Disinggung soal KKS bisa pindah tangan ke orang bukan pemiliknya langsung apalagi dikumpulkan di satu orang untuk diwakilkan pengecekannya Yana menegaskan tidak boleh. Karena KKS adalah dompetnya KPM itu sendiri yang diberikan khusus untuknya oleh negara. Gini aja, intinya gampang. Yang punya kartu atau buku, pemegang buku, nah yang punya hak atau pemegang buku dan punya kartu tinggal untuk lihat historinya silakan. Tinggal datang ke BRI tapi yang bersangkutan bawa bukunya, bawa kartunya, bawa KTP-nya. Nanti kita cetakkan
rekening korannya, karena rekening koran rincian transaksi itu hanya orang yang bersangkutan, Tidak boleh tidak diwakilkan. boleh diwakilkan. Kalau Kalau ada surat kuasa sesuatu yang memaksa, contoh sakit atau hal lain yang tidak bisa hadir ke bank, maka boleh menguasakan penuh kepada ahli waris. ke orang lain, Nggak bisa, harus ahli waris. berarti boleh ya minta rekening koran. Misalnya KKS-nya itu terbit tahun 2021, nah sekarang 2023 nih. Boleh berarti minta rekening koran mulai dari 2021 Boleh. sampai Nah, ini perlu, boleh silakan selama bank itu tersedia ya. Karena ada yang tidak tersedia, ada yang tersedia. Karena gini, kalau PKH itu transaksinya di buku, kalau BPNT transaksinya di virtual. Jadi kemungkinan tidak akan terlihat rincian korannya kalau yang virtual. Misalnya tidak terlihat, Ya kita nggak bisa menyembuhin karena memang itu virtual. Jadi harus kepada keterangan lain, berarti selain dari BRI apa gitu, bisa aja ke dinas sosial yang memiliki data siapa aja sih yang sebenarnya punya hak terhadap BPNT atau PKH. Pak Yana bisa menjelaskan nih terbitnya KKS seperti KPM, BPNT, PKH itu seperti apa sih mekanismenya, atau dari mana dulu sih ini munculnya KKS ini? Kalau kita instruksi hanya menyebarkan ya atau membagikan kepada KPM yang sudah tertulis dalam daftar yang memang sudah diterima sama kita. Dari pihak kita, memang dari pihak kita, tapi dari pihak khusus kan, divisi khusus yang memang disuruhkan nih tolong bagikan, jadi kita tolong bagikan. Nah berarti kan yang mencetak KKS ini kan bank ya, BRI ya, mencetak berarti ya. Ya itu mungkin bisa jadi di sananya sama bank, bisa jadi kerjasama dengan pihak yang terkait dalam dinas. Dari pihak BRI sendiri kan tentunya datanya juga berdasarkan dari dinas sosial. Ya. Nah yang membagikan nih, cara membagikannya BRI ini gimana nih cara membagikan waktu itu dulu? Kalau dulu kita membagikan kan di desa. Di desa itu dengan cara KPM datang sendiri. Tidak boleh diwakilkan. Tidak diwakilkan. Surat kuasa tidak bisa karena dulu memang harus diterima dan ditandatangani di hadapan petugas kita di desa. Nah, termasuk Kiasan Girang, Sukamandi Jaya, Sukahaji dan segala macam yang ada di kita, seperti itu mekanismenya. Kenapa dikumpulkan di desa? Untuk memudahkan dan percepatan terhadap distribusi. Jadi kita kerjasama dengan desa, mengumpulkan orang, datang di aula, dibagikan pada orang yang bersangkutan. Kalau tidak terbagikan, maka akan kita tidak dibagikan dan kita tarik kembali untuk ditunggu lagi KPM. Ditunggu lagi, nanti ada instruksi untuk dibagikan kembali. Ada jeda waktu itu ditunggu. Oh, saya nunggu instruksi kalau itu. Tidak ada, kita tidak bisa ngomong kapan-kapan. Ya, tadi kan tidak bisa diwakilkan ya dibagikan. Ya. Kalau kepala desa nih, bisa nggak nih masyarakat yang mewakili masyarakat? Oh ya, tahu itu kan urusan kepala desa. Nggak maksudnya Bank BRI ini. Oh nggak bisa. Oh nggak bisa. KPM-nya kedatang. Nggak bisa. Oh tetap harus ya. Harus. Yang sepengetahuan kita nggak distribusi tahun lalu ya. Seperti itu. Tahun 2023 malah lebih ekstrim lagi, kita distribusi udah by sistem, harus dilakukan. Berarti kalau BRI tertib ya. Nah kemarin kita juga ada kasus Pak nih, dugaan pengumpulan KKS dari KPM ya oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Nah tanggapan dari Pak Yana sendiri nih seputar ini kan, masih seputar BPN KKS itu kalau misalnya diambil, dikumpulkan oleh seseorang oknum, boleh tidak tuh dari KPM-nya sendiri? Kalau itu kembali lagi sih ya, karena sebenarnya gini, intinya KPM itu udah diberi oleh negara, ya difasilitasi dengan cara memudahkan antara buku dan KTM. Untuk bisa dilakukan di mana, diberi lingkar. Nah terkait dengan yang ngumpulin, karena itu kan ada power, berarti ada kekuatan yang mendorong sehingga masyarakat mau, kan itu kesalahannya ya. Kembali lagi tapi ke masyarakatnya,
Kenapa hal itu dilakukan? Sebenarnya kan kalau udah sifatnya kartu berarti milik pribadi dia. Seharusnya dia yang pegang utuh. Taruhlah itu dompetnya dia, harusnya demikian. Nggak boleh tuh yang namanya dipukul. Cuma mungkin ya ada power sesuatu yang mendorong mereka mau gitu. Itu kesalahannya salah satunya. Jadi kan seharusnya memang ya tadi kalau dompet dikasihin sama orang ya berkurang isinya gitu. Indikasinya juga itulah. Seperti diberitakan Perak sebelumnya, kasus dugaan korupsi dana BPNT di Desa Sukamandi Jaya tengah ditangani oleh Unit Tindak Pidana Korupsi Polres Subang sesuai dengan terbitnya surat pemberitahuan perkembangan hasil pengumpulan bahan keterangan dari Polres Subang yang sampai ke meja Posko Pusat LSM Forum Masyarakat Peduli FMP Jabar pada bulan Desember tahun 2022 dan Januari tahun 2023 lalu bahwa tim penyelidik Unit Tindak Pidana Korupsi pada Polres Subang sudah melakukan pengumpulan bahan keterangan, meminta dokumen dan klarifikasi terhadap 3 pengelola agen e-warung atau Briling Desa Sukamandi Jaya dan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan TKSK atau pendamping program bantuan pangan non-tunai BPNT Kecamatan Ciasem, serta melakukan permintaan keterangan terhadap Ketua RT 12 dan Ketua RT 3 Dusun Karanganyar Timur Desa Sukamandi Jaya. Pasalnya, para oknum perangkat dan aparatur Desa Sukamandi Jaya mulai dari kepala dusun hingga ketua RT diduga telah melakukan penarikan KKS BPNT dari para pemiliknya untuk dikumpulkan dan digesek secara massal di salah satu e-warung atau Briling milik oknum kepala desanya. Bahkan oknum kepala desa Sukamandi Jaya Haja Ernawati juga sempat diwawancarai Perak TV di kantornya pada tanggal 28 Maret tahun 2023 lalu yang mengaku dirinya sudah dipintai keterangannya oleh pihak Polres Subang. Kasus BPNT itu Bu, yang memang ditangani di Polres ya, sudah dipintai keterangan Bu? Sudah, ya kita serahkan saja ke pihak-pihak yang berwajib. Sementara itu beberapa oknum ketua RT di Desa Sukamandi Jaya saat diwawancarai Perak TV menyatakan bahwa pelanggaran yang dilakukannya itu atas perintah para oknum kepala dusunnya yang diperintahkan pula oleh sang oknum kepala desa tersebut. Mengirimkan kartu KKS itu diperintahkan oleh siapa Pak RT? Diperintahkan oleh Pak Kadus. Untuk KKS ini digesek di siapa? Di Pak Kadus juga. Oh, emang ada EDC-nya di Pak Kadus. Kurang tahu soal sebelum aja Pak RT sebagai tugasnya atau aktif. Selanjutnya tidak tahu ya. Ya, betul. Ada tinggal betul. Sama RT lain juga khususnya Pak Timur. Pak RT mengumpulkan kartu KKS itu atas perintah siapa? Perintah Kadus berarti ya. Berarti digeseknya di warung Kades. Selanjutnya beberapa oknum kepala dusun Desa Sukamandi Jaya mengakui bahwa KKS memang benar ditransaksikan di mesin EDCE warung milik kepala desa dan seluruh paketan sembako tersebut semua dipasok oleh sang kepala desa. Penggesekan kartunya tersendiri itu di mana? Untuk penggesekan itu kita diambil di Briling ya, 9. Di mana ya? Di Briling 3 kota. Bukades berarti ya? Iya, dari Bukades. Saya juga di atas jadi ketua kelompok di dusun. Kan? Nah itu untuk penyuplaian sembako itu dari siapa? Yang menyuplai sembako beras, ayam, terus dan sebagainya itu yang menyuplainya siapa itu? Ya, itu kan dari Briling itu sendiri kan. Berapa sih fee-nya ke Pak Kadus dari kepala desa? Per KPM-nya itu per paket, satu paket. Kalau per paketnya itu ya 2.000. Itu penggesekan kartunya sendiri di Briling mana? Berarti di Kilo ya, di Bukades. Nah, untuk yang penyuplai sembakonya sendiri siapa itu Pak? Suplainya 20 sama sih. Berapa sih fee buat Pak Wakil dari Bukades? Satu KPM itu satu paket sembako itu. Fee itu berapa satu KPM dari Bukades ke Pak Wakil? 2.000 per KPM. Nah, berarti untuk KPM ini digosoknya di Briling Brutio berarti ya di Bukades berarti.
Iya. Namun oknum Kepala Desa Sukamandijaya Haja Ernawati membantah pernyataan anak buahnya itu bahwa kolektif KKS itu atas dasar keinginan para KPM-nya sendiri dan paketan sembako yang dibagikan di rumah para kadus itu bukan miliknya melainkan adalah milik suaminya. Berdasarkan investigasi kami di lapangan bahwa ada eksperimen Pak Dusun teruskan ketua RT untuk mengkolektifkan kartu BPNT sembako dan digosok dicek tujuannya untuk apa itu? Saya tidak mengalokasikan seperti itu. Di Desa Sukamandijaya ada warung 3, kita bagi 3. Saya menolak untuk direkam. Kenapa, Bu? Ya tidak mau saja. Nah, setelah itu kan Ibu juga memerintahkan untuk sembakonya disalurkan di rumah masing-masing kadus. Itu alasannya apa? Saya tidak ada alasan apa-apa, hanya mewakili masyarakat itu ada yang jauh. Masyarakat jauh karena dikolektifkan oleh Pak Kadus itu kan disalurkan. Itu atas permintaan KPM. Ada kok surat pernyataannya KPM ke kadus-kadus, bukan untuk saya, bukan dari saya. KPM datang ke kepala dusun bahwa mereka ingin diambilkan supaya aksesnya lebih dekat. Karena kalau ke briling saya atau ke briling yang lain mungkin mereka lebih jauh. Berarti kan ngambil sembakonya di rumah Ibu semuanya? Tidak, di rumah masing-masing kadus. Ya, maksudnya kadus ngambil sembakonya di rumah Ibu? Ya tidak lah, kan ada briling Padil, ada briling Doni. Saya tidak punya briling. Yang punya briling itu Pak Warla. Atas nama 2 putra aku, saya tidak punya briling. Dari Subang, Jawa Barat, Hendra Galang, Perak TV melaporkan.